Acara ini didukung oleh tentu ini menjadi perjuangan usaha yang mulia, dan tentunya juga nggak gampang untuk mendampingi anak-anak. Sekarang Dona sendiri sudah mengalami dan bisa melihat gimana dinamika anak-anak zaman sekarang itu ya Mas ya. Dan tentu juga selain itu yang lebih utama adalah bagaimana kami sendiri menampilkan sosok seorang bruder gitu. Itu yang menjadi pokok. Selamat malam dan berkah dalam podcast Komsos Sedayu kembali hadir di sini untuk memberikan informasi berkaitan dengan paroki kita tercinta, Paroki Santa Teresia Sedayu. Dan kali ini terasa sangat spesial di pekan Paskah keempat ini, Minggu Panggilan. Kita Komsos Paroki Sedayu berkunjung di komunitas bruderan di Sedayu. Nah, bruderannya ini tidak jauh dari gereja, kurang lebih 100 meter kira-kira jaraknya. Nah, saat ini kita ada di bruderan FIC Sedayu dan sudah bersama dengan kita ada Bruder Wawan dan Bruder Dono. Nah, tentu akan lebih lengkap kita berkenalan terlebih dahulu secara lengkap. Saya persilahkan Bruder Wawan dan Bruder Dono, tetapi sebelumnya ini sudah melakukan prokes yang dianjurkan pemerintah, maka kita lepas dulu untuk maskernya supaya lebih leluasa berbicaranya. Selamat malam, Bruder Wawan, Bruder Dono. Selamat malam, Mas. Nah, monggo perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mengalih untuk perkenalan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik semua, apa kabar? Berkah dalam, semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk Anda semua dan selalu sehat, bahagia. Perkenalkan, nama saya Bruder Wawan. Saya berasal dari Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu dan tinggal di paroki atau di bruderan di komunitas Sedayu ini sejak tahun 2018 ya saat ini. Itu untuk tugas-tugas perutusan saya diutus untuk mendampingi rekan-rekan atau anak-anak SMA di asrama, kemudian juga ada tugas di SMP Mayudan dan tentunya tugas di rumah dan tugas-tugas yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya perkenalkan terlebih dahulu, bisa dilanjut dengan Bruder yang ada di samping saya ini dan gantengnya ini. Monggo Bruder Dono. Baik, selamat malam umat Paroki Sedayu yang saya cintai, yang spesial. Perkenalkan, nama saya Bruder Krisologus Leondra Pusrayan Dono FIC. Saya sering dipanggil Bruder Dono. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Paroki Maria Assumpta Tanjung. Saya tugas di komunitas ini sejak November 2021. Jadi saya orang baru di sini. Nah, itu saja mungkin. Lalu tugas perutusan saya itu studi di pendidikan luar biasa Universitas PGRI Yogyakarta. Itu, Mas. Wah, luar biasa. Nah, tentu di sini tidak hanya perkenalan, tentunya nanti kita akan berbicara tentang kongregasi ini, kongregasi FIC, kemudian apa karya-karya yang para bruder ini tunaikan untuk gereja, untuk Allah, untuk masyarakat. Kemudian ya hari ini pekan panggilan, minggu panggilan, tentu tidak lupa kami juga dan para bruder untuk memberikan informasi berkaitan dengan panggilan khusus bagaimana cara menjadi bruder FIC itu. Nah, bruder, sehat semua ya, Bruder ya? Aktivitas sudah beres ini. Sudah pekerjaan semua sudah beres ya, Bruder ya? Iya. Nah, Bruder, ini komunitas bruderan FIC yang ada di Sedayu ini
karya-karyanya itu saya lihat banyak sekali, ada asrama, ada sekolah, kemudian pelayanan di gereja, di masyarakat. Nah, Bruder bisa sedikit menceritakan. Bruder Dono. Saya ceritakan sedikit. Nanti Iya. kalau misal saya terlewat, minta tolong Bruder Wawan. Oke, untuk karya-karya para Bruder FIC memang yang banyak itu di sekolah. Di sekolah itu ada mulai dari SD, Ya. SD di dekat Bruderan sendiri. Kemudian ada SMP PL di Moyudan. Moyudan ya. Iya. Baik. Kemudian yang SMP kedua SMP PL Sedayu. Tayu ya. Lalu satu lagi sekolah itu SMA Pangudiluhur Sedayu. Tayu. Lalu ada 2 asrama di komunitas ini, asrama Monsinyur Ruten, persis di belakang Bruderan. Lalu satunya lagi asrama putri yang dikelola oleh para suster HK. HK. Itu. Di Kudus Yesus. Ya. Kayaknya itu saja ya dari karya yang langsung di tangan itu. Iya, kalau selain itu kan tentu juga tidak hanya di dalam karya yang khusus ya Mas ya, seperti yang tadi disebutkan Bruder Dono, tetapi tentu juga kami para Bruder juga diminta untuk terlibat di dalam kemasyarakatan dan juga lebih-lebih di dalam gereja. Maka tentu dengan ini semua agar kami para Bruder khususnya yang tinggal di komunitas Sedayu ini semakin punya kebermaknaan, Ya. semakin menjadi berkat, dan tentunya ini juga harapan dari kongregasi sendiri, maka kami juga terlibat di dalam gerak atau dinamika masyarakat khususnya di lingkungan Yohanes Gubuk ini. Yohanes Gubuk. Ya, dan juga paroki Sedayu pada umumnya, maka kami dalam kemasyarakatan terlibat dalam kegiatan ronda yang setiap bulan itu ada, maka kami juga terlibat di situ. Kemudian juga ada keterlibatan di rapat RT. Ya. Kemudian kalau ada kerja bakti kami juga senantiasa ikut andil bagian, dan tentunya juga kegiatan-kegiatan yang lain ya Mas ya, kegiatan-kegiatan lain. Dan tentu juga kalau menggereja kami itu ikut di dalam tugas membagi komuni. Baik komuni. Iya, itu setiap hari Senin dan hari Jumat. Itu yang kami baktikan, kami usahakan untuk membantu apa yang menjadi gerak langkah atau dinamika di paroki Sedayu ini. Tentu juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain, seperti misalnya kemarin itu waktu pandemi, Ya. itu ada lingkungan yang meminta bantuan kami untuk membagikan komuni, maka kami juga dengan senang hati, dengan bahagia langsung ikut atau ambil bagian di dalam pelayanan kemasyarakatan itu. Maka kami sungguh ya dikembangkan, lebih-lebih dikembangkan, kemudian kami ikut terlibat di dalam gerak langkah tersebut di dalam paroki kemasyarakatan, dan selain juga tadi disebutkan oleh Bruder Dono untuk tugas-tugas kerasulan atau karya-karya FIC sendiri. Ya. Begitu Mas. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bruder Wawan, Bruder Dono tadi, bahwa karya-karya kerasulan FIC tadi ada di unit sekolah Pangudiluhur ya, Yayasan Pangudiluhur. Kemudian ada asrama Monsinyur Ruten dan Santa Angela. Betul. Nah, dengar ini, kalau di karya kerasulan Yayasan Pangudiluhur, ini Bruder Wawan ini juga bertugas di salah satu unit karya ya. 2 malah ya. 2. Iya. Di mana Bruder? Bertugas di mana? Iya, saya dapat perutusan dari kongregasi FIC, itu tugas utamanya itu ada di asrama, jadi mendampingi rekan-rekan atau anak-anak muda SMA St. Louis Dayu, dan yang tugas kedua itu sebagai pengajar atau guru di SMP PL Moyudan. Jadi SMP Santo PL Paulus Moyudan. ya, SMP Pangudiluhur Santo Paulus Moyudan. Moyudan. Oh iya Mas, nambah juga bahwasanya kami juga terlibat di dalam pendampingan misdinar. Ini yang baru tahun-tahun ini kami dilibatkan di dalam itu, dan
saya dan Bruder Dono ini yang sungguh bahagia, senang bisa terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini. Ini yang sungguh kami rasakan suatu hal yang berkat untuk untuk kami sendiri, tentu juga untuk teman-teman misdinar yang lain. Iya, pasti sangat senang sekali teman-teman Mesdinar, apalagi ditemani dengan mentor Bruder Dono ini. Selain menjadi pamong asrama ya Bruder ya, juga terlibat dalam kegiatan gereja. Bagaimana Bruder? Ini Bruder kan perantau dari Pulau Kalimantan, kemudian seberang ya, kemudian ke Yogyakarta. Bagaimana Bruder melihat gereja di Paroki Sedayu ini, terutama umatnya? Oke, kalau di Paroki Sedayu ya, dari pengalaman kebersamaan saya kurang lebih 6 atau 7 bulan ini, umat Paroki Sedayu secara umum ya, keterlibatan dalam hidup menggereja itu sangat baik dibanding ya tempat saya sendiri ya. Ya kalau di sini doa-doa lingkungan dan sebagainya itu masih sangat aktif, dan di lingkungan kami sendiri doa-doa itu kayak doa lingkungan setiap malam Kamis ya. Malam Kamis, kemudian Rosario ini setiap malam ya. Kamis malam. Kamis malam. Ya. Rosario setiap malam ini bulan ini ya. Bulan sangat baik juga ya. Dan bulan juga ini melibatkan anak-anak asrama juga. Iya, anak asrama juga di dalam doa lingkungan itu. Sangat bagus dan sangat akrab lah umatnya antar satu dan yang lain. Itu yang saya pandang dan saya alami selama kurang lebih 7 atau 8 bulan saya hidup di sini. Gitu. Ya. Ya, berkah tersendiri karena Paroki Sedayu ini juga dikelola oleh romo-romo muda ya. Romo Anton, Romo Heri, bagaimana cara memberdayakan kaum muda. Tadi sebelum saya sampai di Bruderan, saya ke gereja, saya melihat anak-anak muda itu setiap hari Jumat itu menggelar doa Rosario bersama di depan Gua Maria itu. Nah, itu sangat gairah gereja paguyuban umat itu sangat kuat sekali. Nah, demikian juga tentunya anak muda di asrama. Bagaimana Bruder Wawan dan Bruder Dono untuk mengelola anak-anak di asrama? Asrama Putra ya? Betul. Iya Mas, memang yang menjadi tujuan didirikannya asrama, itu asrama Monsinyur Sultan Sedayu ini kan sebagai tempat untuk pembinaan bagi kaum muda seperti yang dicita-citakan, yang diawali oleh para pendiri kami. Ini kan ada Monsinyur Rutten ini sebagai pendiri ya, terus ada Bruder Bernardus itu sebagai itu Bruder pertama FWC, kemudian ada 5 Bruder misionaris ya, yang pertama kali datang ke Indonesia, dan salah satunya itu menjadi pelindung dari komunitas ini. Ya, nah, maka dengan cita-cita yang sudah diawali para Bruder pendahulu kami ini, khususnya yang di asrama, maka kami mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kaum muda ini, anak-anak muda yang mungkin masih miskin dalam artian bukan miskin harta ya Mas, kekayaan, tetapi mungkin kerohaniannya atau ada yang lain. Nah, maka tentu ini menjadi perjuangan usaha yang mulia, dan tentunya juga nggak gampang untuk mendampingi anak-anak. Sekarang Bruder Dono sendiri sudah mengalami dan bisa melihat gimana dinamika anak-anak zaman sekarang itu ya Mas ya. Nah, maka kami pun mencoba untuk mengusahakan di dalam pendampingan itu ya sebaik mungkin, seperti apa yang diharapkan baik oleh pimpinan, yayasan, dan tentunya juga dari orang tua sendiri, supaya anak-anak mereka didampingi dengan sebaik mungkin. Nah, ini yang sungguh suatu usaha atau perjuangan yang tidak mudah, saya lagi tidak mudah, tetapi kami dengan ketulusan, keikhlasan, dan juga usaha-usaha yang selama ini diperjuangkan untuk mendampingi anak-anak muda ini, supaya nantinya anak-anak muda ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang ya boleh dikatakan mapan, kemudian punya karakter, punya kedisiplinan,
dan ketertiban, karena ya setahu saya kan Pangutiluhur itu terkenal atau utamanya dikenal kedisiplinannya. Nah, maka di dalam pendampingan anak-anak ini kan diusahakan supaya anak-anak itu bisa punya sikap disiplin, tertib, menghargai, dan sebenarnya banyak nilai yang ada di dalam asrama itu. Tapi selagi ini memang tidak mudah. Karena kan kalau di asrama sini kan ada tahun ini ada 30. Karena ya 30 anak. Karena kan dalam masa-masa pandemi, tetapi kalau masa-masa normal yang sebelum pandemi itu kapasitas di sini 40. Ini. Nah, dengan 40 ini kan bukan suatu yang mudah ya Mas. Karena kan harus melihat karakter satu persatu ini. Sudah dalam artian lama bersama dengan keluarga, tiba-tiba masuk di asrama, sudah dalam arti sudah membentuk karakternya. Nah, di sini dengan dinamika yang baru, dengan kehidupan baru ini kan suatu perjuangan. Sebenarnya ya anaknya sendiri perjuangan, brudernya sebagai pamong ya berjuang, jadi sama-sama berjuang. Tapi saya yakin bahwa semuanya itu bisa bisa diusahakan. Ya makan kerjasama antara pamong dan anak asrama sendiri itu yang menjadi pokok, sehingga nanti kehidupan di asrama pun saya rasa bisa berjalan dengan baik. Ya luar biasa sekali. Ya, kongregasi yang berdiri pada 21 November 1840, dan saat ini kita ada di sini salah satu karyanya. Tadi Bu Derawan sudah menyebutkan para pendiri kongregasi, ada Bruder Bernardus Sugeng dan Monsinyur Lodovicus Rutten. Nah ini. Nah untuk Bruder Dono ini, Bruder masih muda ya, dibandingkan Bruder Wawan. Nah kalau Bruder sendiri, bagaimana menghadapi anak muda di asrama? Karena Bruderan ini bersampingan dengan asrama, apalagi nanti saya lihat di sebelah utara asrama dan sebelah utara Bruderan ini akan berdiri asrama yang megah, katakanlah seperti itu. Kabarnya berlantai-lantai. Nah bagaimana Bruder ini? Oke, terima kasih. Yang saya alami beberapa bulan yang lalu, memang saya aktif di asrama, tapi karena sudah kuliah itu masuk, jadi saya kurang begitu aktif. Tapi secara langsung menemani anak muda itu juga suatu ya dikatakan dermawan perjuangan tadi ya benar. Memang kadang-kadang kita merasa bingung bagaimana sih harus mendekatkan diri dengan mereka. Karena dalam situasi ini anak-anak muda sekarang itu memang terasa berbeda dengan angkatan-angkatan mungkin kelahiran 90-an dan sebagainya itu. Jadi pola pendampingan ke mereka, pendekatan pun berbeda. Kalau saya sendiri di awal-awal ketika saya dilibatkan oleh Bruder Wawan dan Bruder yang lain di asrama, ya saya mencoba hadir dulu, melihat situasi mereka bagaimana, lalu kebutuhan-kebutuhan yang mereka harapkan itu apa. Dari proses melihat ini, lalu saya juga mencoba masuk, ya tidak dengan hal-hal yang langsung mengubah dan sebagainya, tapi kita mencoba berproses sedikit demi sedikit menarik mereka ke jalur kita sendiri. Memang ini kadang-kadang ya ketika kita masuk ke jalan mereka, dan sulit juga untuk mengarahkan ke jalan yang kita mau itu. Itu yang menjadi kendala dan perjuangan sebagai pamong asrama khususnya di sini. Bruder Wawan pasti sangat memahami sekali bagaimana. Kalau Bruder Wawan ini sangat baik juga ketika saya lihat beliau mendampingi bagaimana merangkuh anak-anak, lalu mencoba narik ke jalan beliau. Itu sesuatu yang luar biasa, dan saya coba mengikuti arahan beliau juga ketika dilibatkan di sana. Itu yang saya usahakan, Mas. Iya. Guru sih. Iya. Sebenarnya dulu itu bukan ini ya, Mas, enggak punya dasar guru ya. Nah, itu kan bisa seperti ini kan ketika masuk menjadi bruder ya. Dengan suatu yang dilihat oleh pemimpin kami, nah, terus ditugaskan itu ya sudah. Namanya kalau ketaatan apa yang jadi kehendak dari pimpinan ya sudah ikuti aja itu. Tapi
Sebenarnya sejak awal itu saya nggak punya bayangan jadi pendamping asrama, jadi guru atau apa. Tapi ya semuanya saya ngalir gitu aja, saya ikuti. Karena disitulah ya mungkin ini sudah menjadi kehendak Tuhan ya Mas. Iya. Tapi saya sih nggak tahu, ya udah ikuti aja. Iya. Kalau dilihat ini Bruder Dono ini cocoknya di guru ya, gitu. Berikutnya Semoga Mas. nah, berikutnya jadi guru tinggal milih Bruder. Iya. Mau di Jakarta, Semarang, Kalimantan atau di Sumatera ya ada Betul. Bikin karya di sana. Nah, ini saya lihat ada buku kuning ini Bruder. Di Bruder FIC. Peran sejak 1922 sampai 1972. Ini disusun juga oleh Bruder FIC juga, Bruder. Iya. Ditulis ya. Disusun oleh Bruder Franz Sugi FIC. Betul. Beliau ini Wah, beliau itu penulis buku bagus. sekarang bertugas di Sekarang beliau sebagai ketua perwakilan ya Yayasan Perwakilan Jogja. Berarti Bruder Franz Sugi FIC ini sekarang ada di Yogyakarta sebagai ketua Perwakilan Yayasan Pangudi-Luhur Perwakilan Yogyakarta. Nah, ini salah satu karyanya ada di buku Bruder FIC. Peran sejak 1922 sampai 1972. Tentu banyak bruder-bruder yang sering menulis buku ya Bruder ya, mengisahkan iman, kemudian peristiwa hidup, kemudian pengalaman hidup, kemudian melalui buku ini. Nah, melalui buku kemudian ke umat, khususnya kaum muda, yang ya yang bercita-cita sama dengan para brotherhood. Nah, ini pas kali ini adalah minggu panggilan khusus. Seluruh gereja di seluruh dunia merayakannya dengan sukacita. Ini sesuai dengan gambaran yang ditulis oleh Santo Yohanes tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, peristiwa ini sangat menggembirakan untuk para imam, para bruder, para suster, ya, biarawan, biarawati. Ini sebagai gerakan untuk bagaimana mempersembahkan diri kepada Allah dan kepada gereja. Nah, sampai detik ini usaha Bruder Wawan Bruder Dono bagaimana ini untuk menjaring para gembala-gembala muda? Mungkin Bruder Dono bisa. Oke, kalau dari kami, khususnya saya, di FIC untuk menjaring teman-teman muda untuk bergabung di dalam kongregasi, kita melalui media sosial dan juga pendekatan-pendekatan personal. Ya. Dari media sosial kita punya akun ya, di Instagram itu Prompang FIC. Kemudian kita juga aktif di YouTube itu YouTube Bruder FIC. Itu bisa Bruder dikunjungi FIC, ya. Prompang FIC ya. Dan YouTube Bruder FIC. Ya, nanti umat bisa mencarinya di YouTube dan Instagram. Nah, untuk lainnya Bruder usaha di gereja paroki Santo Trias Dayu atau di sekolah, apalagi Bruder sebagai tenaga pendidik, ini harusnya kalau Bruder Dono dapat 5, ini Bruder Wawan dapat 20 loh harusnya. Iya enggak? Ya, harapannya kan begitu ya Mas ya. Harapannya kan apalagi kami kongregasi FIC itu kan banyak karyanya. Yeah. Selain ada tadi asrama, ada sekolah, atau ada karya-karya yang lain ya, panti asuhan, kemudian rumah retret, dan banyak. Dan tentunya dengan karya-karya yang Tuhan berikan pada kongregasi FIC ini kan tentu kami juga berharap ada banyak remaja. Tapi ini khususnya yang pria. Yang pria. Namanya bruder ya, kongregasi para bruder, maka kami sungguh sangat berharap sekali para remaja-remaja kaum muda, anak-anak yang laki-laki ini berani untuk membuka hati apa yang menjadi kehendak Tuhan
untuk bergabung bersama kami para Bruder FIC, karena kami sungguh-sungguh berharap sekali untuk kaum muda bisa bergabung dengan kami itu. Tapi ya tentu ini juga menjadi perjuangan kami komunikasi dan tentunya bagi tim promosi panggilan. Tapi sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab tim promosi aja ya Mas, tapi ini menjadi semua. tanggung jawab semua. Jadi para Bruder FIC, maka banyak hal usaha-usaha dari para Bruder itu yang sudah diusahakan. Lain kalau ada aksi panggilan itu kami selalu hadir. Kemudian tentu juga di dalam karya di sekolah. Di sekolah itu kan tentu para Bruder juga memperkenalkan diri, kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang apa itu Bruder FIC. Karya-karyanya apa itu masuk di dalam salah satu mata pelajaran. Apalagi ada pangutiluhuran yang itu ada di situ. Dan tentu juga selain itu yang lebih utama adalah bagaimana kami sendiri menampilkan sosok seorang bruder itu. Itu yang menjadi pokok. Seperti salah satunya ikut ronda Betul. di masyarakat dengan anak muda. Iya, saya rasa dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan masuk di dalam ikut pelayanan di menggereja. Itu ya salah satu juga bagaimana usaha-usaha para bruder ini untuk menarik kaum muda. Tapi tentu juga dengan kami bagaimana kami mau terlibat di dalam semuanya itu di dalam pelayanan, dan juga kami menampilkan diri bahwa ini loh Bruder FIC itu. Tapi dengan istilahnya itu itu sosok gitu ya, sosok figur kehadiran itu kehadiran itu saya rasa itu menjadi salah satu juga bagaimana kami mau menjaring calon-calon untuk menjadi Bruder FIC gitu. Ya. Dan ada satu bruder muda dari Gubuk Sedayu ini. Oh iya. Ya, itu Bruder Frater Bimo. Oh, Bimo. Frater Bimo, terus sebenarnya ada lagi Bruder Diodatus Danang itu juga sebenarnya dari sini. Dari Gubuk. Betul. Dari Gubuk. Itu yang muda-muda dan nanti kan Frater Bimo bulan Juli tahun 2002 ini kan akan mengikrarkan prasetya yang pertama. Itu maka bagi umat Paroki Sedayu untuk restunya untuk Frater Bimo yang nanti akan berprasetya sementara di bulan Juli tahun 2020 ini. Oh iya. Gitu. Terus ada lagi bruder senior dari Sedayu. Oh, Yohanes ya. Ada, Bruder Yohanes Sumardi. Betul. Oh. Sebenarnya cukup banyak ya di Paroki Sedayu itu. Ada Bruder Gregorius Hadi. Bruder Hadi sekarang di Semarang. Ya, pengurus di Yayasan Pangutiluhur itu. Iya. Jadi memang Paroki Sedayu ini memang dari Romo, Bruder, Suster itu banyak sekali. Bahkan kemarin itu ada yang dari Paroki Sedayu di Sumbersari, wilayah utara itu misa perdana. Oh iya. Misa perdana. Itu Romo Tinus SCG. Itu juga lulusan dari SMA Pangutiluhur Sedayu. Nah ini. Nah, salah satunya karya kerasulan Yayasan Pangutiluhur tadi mencetak bagaimana para gembala muda gimana bisa menyerahkan diri seutuhnya untuk gereja dan Allah gitu. Oh ya Mas, untuk ini Mas, untuk apa? Perlu mungkin ya saya rasa baik kalau perlu diketahui kaum remaja khususnya yang laki-laki bahwasanya untuk menjadi Bruder FIC itu tidak sulit. Ya. Ini pesan sulit dari Bruder Pawan. Nah mungkin Bruder Dono akan bisa menjelaskan ada persyaratan apa itu kan bisa ini Bruder Dono ya. Oke, nanti kalau kurang Bruder tambahkan enggak Bruder, closing statement. Iya. Untuk dari syarat-syarat dulu lah ya. Masuk FIC itu pertama ya harus Katolik dulu. Lalu laki-laki sungguhan ya, tidak ada yang lainnya. Laki-laki, kemudian lulusan SMA atau SMK sederajat, lalu sudah baptis ya tentunya.
kurang-kurangnya 1,5 tahun ya, Dede? 1,5 tahun. Oh, Kemudian diusahakan juga sudah krisma ya. sudah sakramen ya, sudah menerima sakramen penguatan. Dan nanti mengikuti seleksi sebagai calon bruder. Dan kami juga para bruder EVC sangat membuka diri, membuka komunitas kami untuk kaum muda, teman-teman muda yang ingin mengenal kami. Jadi kalau mau live in lalu mengenal kehidupan para bruder, komunitas para bruder EVC di seluruh Indonesia itu membuka bagi teman muda yang ingin benar-benar mengenal kehidupan EVC itu seperti apa. Itu kami mulai tahun-tahun ini kami sudah membuka diri dan boleh untuk bergabung bersama kami, melihat realita hidup kami dalam komunitas itu. Iya. Seperti itu. Dan sebenarnya tidak khusus di bulan apa gitu ya Mas ya. Tapi biasanya kalau untuk tes-tes seleksi itu mulai bulan April, Mei itu sudah mulai dipersiapkan. Tapi sebenarnya bukan itu, bukan khusus di bulan-bulan itu. Di kesempatan lain sebenarnya sudah terbuka dengan misalnya memang mau mengenal banget dan ada ketertarikan, itu bisa tadi saya sampaikan Bu Dono, datang aja ke komunitas-komunitas bruder EVC. Kalau kayak yang di daerah-daerah dekat sini kan ada Sedayu, komunitas Sedayu, bruderan Boro, dan bruderan Jogja gitu Loji. Itu yang bagi teman-teman yang ada di sana sini bisa langsung datang ke 3 komunitas tadi, bisa menanyakan ini, sehingga nanti kalau memang ada ketertarikan nanti langsung semacam kayak tadi Bu Dono katakan live in, tapi biasanya kami sebut juga dengan semacam magang itu aspiran. Jadi nanti kalau teman-teman muda memang ada ketertarikan itu nanti ikut aspiran. Nah di situ teman-teman bisa ikut kegiatan dinamika para bruder di situ, dari opera, bekerja, kemudian doa. Nah itu sehingga nanti kalau sudah memang benar-benar tertarik atau nah baru nanti bisa mengikuti tes itu. Jadi tidak khusus harus di bulan-bulan ini sih enggak, tapi di kesempatan lain bisa. Gitu. Jadi kami tadi Bu Dono katakan kami sangat terbuka sekali untuk menerima teman-teman muda yang ada keinginan tapi kadang masih malu atau takut ya Mas ya. Iya. Jadi saya sampaikan kembali untuk para umat, jadi yang disampaikan Bu Dono dan Bu Wawan sangat menerima para putra terbaik di paroki Santa Teresia Sedayu dan dimanapun juga ini untuk bisa mendaftarkan diri ke komunitas-komunitas yang sudah disebut tadi, ada di Sedayu, di Mboro, kemudian di Kitoloji. Jadi nanti bisa langsung bertemu dengan para bruder yang di sana. Nanti akan diarahkan bagaimana untuk proses selanjutnya seperti itu ya, Bruder ya. Baik, seperti itu Bruder. Ada tambahan lagi? Cukup Mas. Nanti disertakan di kolom deskripsi, kemudian bisa dibaca oleh semua umat informasi tersebut. Baik, Bruder Wawan dan Bruder Dono, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali ngobrol-ngobrol seperti ini. Ya, akhir kata dari kami dari Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu mengucapkan terima kasih, selamat malam dan berkah dalam untuk umat semuanya. Sedayu penuh berkat, jadi berkat.